Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Berendo TVRI Bengkulu edisi hari ini dengan tema persiapan pencoblosan pemilu 2024. Tentunya masih dengan kedua narasumber bersama kita, ada Pak Bambang Meliansyah dari selaku Komisioner KPU Kota Bengkulu dan Pak Rahmat Hidayat selaku Ketua Bawaslu Kota Bengkulu. Saya ingin ke Pak Rahmat Hidayat nih, berkaitan dengan pembahasan kita sebelumnya nih Bapak. Ketika selesai pencoblosan kan akan dilakukan penghitungan suara, dan juga di penghitungan ini juga tidak terhindarkan juga ada hal-hal yang tidak diinginkan tentunya. Nah, untuk mengantisipasi ini karena kemelekatan dari Bawaslu yang senantiasa mengawal proses dan juga termasuk salah satunya adalah proses penghitungan suara, seperti apa Bapak? Iya, sekali lagi makanya kami di rekan-rekan PTPS itu tadi pasti akan selalu mengingatkan proses mulai dari pencoblosan, terus nantinya juga penghitungan. Nah, kita selalu mengingatkan jika ada potensi-potensi yang itu perspektif kawan-kawan akan tadi mengganggu proses-proses pemungutan dan penghitungan ini, maka kita akan dengan cepat mengingatkan kawan-kawan KPPS untuk bagaimana ini kita selesaikan. Artinya jangan sampai muncul soalnya dulu baru kita selesaikan. Nah, potensi ini yang kita ini. Makanya kan memang pemilu tahun ini itu pasti akan berkaca dengan pemilu yang lalu. Bagaimana misalnya terlalu banyak energi yang habis, misalnya nulis tadi seperti kata Pak Bambang, sekarang dituangkan dengan misalnya penggandaan tadi. Nah, terkadang kan ya kalau kita bicara hati orang kan tidak akan pernah bisa kita menilai ini. Tapi semaksimal mungkin kami dari Bawaslu itu mendampingi kawan-kawan di KPU, baik sampai pokoknya setiap sampai tingkatan manapun kita akan selalu pasti akan berkoordinasi melihat ruang-ruang itu, jangan sampai nantinya ini dimanfaatkan dalam tanda kutip oleh oknum-oknum tertentu. Jangan sampai, jangan sampai ini terjadi misalnya kekacauan atau apa. Makanya semaksimal mungkin, karena Bawaslu itu sudah juga misalnya seluruh partai politik itu diberikan edukasi terkait saksi partai politik. Jadi tidak ada lagi misalnya hari ini bicara wah ruang kami kecil dan segala macam. Karena Bawaslu diamanahkan oleh undang-undang untuk melakukan pelatihan saksi. Artinya saksi dari setiap parpol ada, dari kita Bawaslu ada. Artinya kan harusnya jalannya sudah lurus ini jalannya. Sudah satu pandangan harusnya ya Pak ya? Iya, jangan sampai itu tadi potensi ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang mungkin dalam tanda kutip tidak menginginkan pemilu ini menjadi lebih baik gitu kan. Nah, itu yang kita upayakan dan selalu saling mengingatkan terkait proses-proses kepemiluan ini gitu. Nah, tapi seperti ini Bapak, kalau pelanggaran pemilu di masa kampanye kan jelas, misalnya APK yang tidak sesuai dengan ini, sesuai dengan kriteria yang tertera di peraturan perundang-undangan, kemudian lanjut ke saat pencoblosan, misalnya dia tidak terdaftar di sana, tidak seharusnya mencoblos di TPS tersebut, dia mencoblos. Kalau di penghitungan suara, bentuk pelanggarnya seperti apa, Bapak? Ya, kalau penghitungan sepertinya kecil ya kemungkinan untuk ada terjadi pelanggaran. Karena semua mata akan melihat. Ketika proses penghitungan suara itu, semua mata akan melihat. Sekali lagi, bukan hanya KPU dan Bawaslu yang hadir di sana, tapi ada saksi masing-masing partai politik, plus Dewan Perwakilan Daerah, plus Presiden. Nanti semua mata akan melihat ini, ruang penghitungan itu. Dan semuanya kan pasti terbuka, semuanya ditempel oleh kawan-kawan KPU, KPPS. Artinya semuanya dihitung di sana. Nah, proses itulah yang kita coba dampingi, kita awasi, bagaimana proses-proses tadi tidak terjadi, misalnya kecurangan, misal ini ya. Tapi saya pikir dengan keterbukaan hari ini tidak ada lagi tingkat-tingkat kecurangan seperti apalagi di Kota Bengkulu. Kota Bengkulu ini kan semuanya mata memandang. Apalagi misalnya kekuatan handphone hari ini bagaimana orang langsung merekam dan segala macam. Nah, potensi untuk itu sepertinya
minim lah ya. Mungkin boleh kita katakan tidak ada ketika penghitungan. Nah, terkadang mungkin human error ya, faktor misalnya salah ini. Nah, itu yang kita cepat akan mengingatkan kawan-kawan ketika melakukan proses penghitungan. Jadi jangan sampai proses itu ada celah untuk orang lain memanfaatkan proses yang tadi human error tadi. Nah, itu yang kita selalu komunikasikan ke kawan-kawan di tingkatan bawah ini gitu. Oke, Pak Bambang, targetnya untuk penghitungan setelah pencoblosan, kemudian penghitungan nih selesainya sampai dengan berapa lama ini Pak targetnya di Kota Bengkulu nih? Kita sampai dengan selesai perhitungan. Tetapi jika tidak selesai di hari yang sama, maka akan ditambah 12 jam lagi di hari berikutnya. Jadi ada jeda waktu untuk istirahat bagi para petugas atau seperti apa? Tetap lanjut. Oke, berarti seumpama misalkan belum selesai sampai jam 12 malam, itu dilanjutkan lagi Bapak? Dilanjutkan lagi. Oke. Ditambah waktu 12 jam di hari berikutnya. Artinya ini ada potensi kelelahan juga nih Bapak, atau seperti apa sebenarnya? Itu kan batasan waktu maksimal. Oke. Batasan maksimal. Tapi dengan adanya tadi alat bantu seperti mesin penggandaan tadi, ini diharapkan bisa menghemat waktu dan tenaga juga untuk petugas kita. Oke, untuk pemilu sebelumnya Bapak di Bengkulu sendiri itu tepat waktu semuanya, apakah seperti apa kalau di Bengkulu sebelumnya Bapak? Seperti kita ketahui bersama, beberapa daerah banyak juga yang terjadi kelelahan. Ada juga sampai memakan korban ya. Nah, itu mungkin karena waktunya yang lama. Terus ini kan kawan-kawan petugas ini, KPPS ini bukan hanya bekerja di hari H. Di hari sebelumnya itu sudah persiapan. Termasuk hari ini ya Pak ya, H1 ini. Menunggu distribusi, persiapan pembuatan TPS, berkoordinasi dengan KPU, dengan kawan-kawan stakeholder, dengan kawan-kawan pengawasan. Kemudian ada lagi BIMTEK-BIMTEKnya, penguatan. Dan itu memerlukan tenaga, pikiran, dan menguras sekali kesehatan kita. Artinya ini akumulasi kelelahan dari tahapan panjang pemilu serentak ini ya. Baik, semakin menarik Bapak, kita akan bahas lebih lanjut dan lebih mendalam di segmen terakhir nantinya. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Brendo TVRI Bengkulu.